Pagi, sore, Sore. Oke. terima kasih. Terima kasih. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah klik dan subscribe di dalam channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apapun saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Baik guys, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita, di mana kali ini saya akan react satu video berjudul Kenapa Saya Memilih Indonesia. Kenapa guys? Bule-bule di serata negara memilih Indonesia guys. Bagaimana alasan dan juga komentar mereka? Mari kita sama-sama react nanti guys. Dan video ini saya ambil daripada channel Bule Kau. Nanti jangan lupa untuk anda subscribe Bule Kau. Baik guys, tanpa basa-basi lagi, jom kita react dan tonton sama-sama guys. Apa komen bule-bule ini tentang Indonesia? Jom kita tonton dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Guys, sebelum video ini mulai jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Thank Subscribe you. guys. Enjoy the video. Enjoy the video. Selamat kembali di Bye. channel saya Jero Putu Arnold. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan cerita tentang kenapa Indonesia tapi bukan Rusia part 2. Karena banyak part two, dari guys. kalian yang komen di kenapa Indonesia tapi bukan Rusia yang pertama. Yang aku bikin tuh banyak komen dan suruh aku buat bikin part 2. Jadi oke, saya akan buat part 2 sekarang. Part Jadi 2. kenapa saya dan bule-bule lain suka di Indonesia guys? Banyak yang nanya sama aku seperti ini. Yang jelas, satu itu karena Indonesia tuh berdiri dari banyak sekali pulau-pulau beda guys. Hanya di Indonesia guys ada 17.000 pulau. Dan masing-masing punya 17.000 pulau guys. Banyak guys. ciri khas beda. Buat saya pribadi, saya suka di Indonesia karena saya bisa belajar banyak sekali budaya dan seni budaya. Indonesia. Dan yang aku suka tentang Indonesia, Indonesia ini berdiri dari banyak sekali suku lain guys, seperti agama, warna kulit, dan bahasa. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya memilih untuk tinggal di Indonesia guys. Apalagi selain pulau-pulau itu guys, kehidupan di laut, dalam laut itu indah sekali. Wow. Menurut saya nggak ada negara yang punya kehidupan di dalam laut seindahnya seperti di Indonesia guys. Saya juga suka Indonesia karena Indonesia adalah satu tempat surga buat hewan dan perpohonan dan tumbuhan guys. Dimana kalau di luar negeri lu mau nyari tempat seperti ini kagak ada. Karena iklim di Indonesia itu sangat cocok buat hewan dan Betul, guys. tumbuhan guys. Kalau Terumbu karang di lautan Indonesia memang kalau saya dapat menyelam di sana guys, tambah-tambah di Raja Ampat, terbaik guys. di luar negeri mah kayak di Rusia, mana cocok. Kecuali anjingnya sekitar 2 meter tingginya atau husky gitu. Husky. Cocok, ya. Suka dia tempat dingin. Kalau dia dibawa ke Indonesia, husky misalnya yang lahir di luar sana, dia nggak akan kuat guys di sini. Dan di sini juga banyak flora dan fauna yang menjadi tertarik buat wisatawan. Dan Indonesia juga termasuk ke dalam 7 keajaiban di dunia guys. 7 keajaiban di dunia guys. Indonesia guys masuk ke dalam 7 keajaiban men. Gue tuh sangat banget sama Indonesia lu bener. Salah satu yang paling menarik bagi saya itu adalah Taman Nasional Komodo. Itu keren banget. Itu Gua memang pertama keren kali guys. kesana tuh kagetnya Ya guys, saya pernah react tentang Taman Komodo di Indonesia. Memang besar dia punya komodo guys. apa guys? Karena pas aku ke sana, aku mikir itu komodo ya biasa-biasa kecil gitu. Pas aku ke sana, aku Emang lihat gede, komodo guys. itu gue pingin lari. Karena beratnya aja berapa ya? Sekitar 70 kilo mungkin. Terus tingginya panjangnya itu mungkin 3 kalau nggak 4 meter guys. Gila, gede banget itu. Gede, guys. Kalau lu lihat komodo di Rusia mungkin lu mikir ini kiamat atau gimana atau monster mungkin karena orang Rusia nggak ada yang tahu tentang komodo. Ada sih yang tahu, tapi nggak semua guys. Selain itu guys, Indonesia punya banyak sekali tempat pergunungan dan itu gila. Pokoknya di Rusia itu nggak mungkin ada, cuman di Indonesia guys. Dan by the way tentang gunung-gunung saya sempat
dengar kalau tahun 1883 itu ada letusan Gunung Krakatau. Oh, Saya pernah Gunung dengar kalau Krakatau. itu ceritanya sangat sedih karena itu sangat tragis dan banyak orang Memang meninggal. memang dahsyat yang masa itu, paling guys. Aku senang lihat. Yang pertama itu Rianjani. Rianjani. Oh, ni Rianjani. Yang kedua Semeru. Semeru. Yang ketiga Prau. Rau. Okay, Dan cantik keempat, guys. gunung favorit aku adalah Ijen. Ijen. Right. Gunung Ijen itu sangat indah guys, dan punya ketinggian sekitar 2.400 meter kalau nggak salah ya. Gua pertama kali ke sana, gue pikir ini gunung biasa doang, kayak di Bali gitu, gunung-gunung biasa. Pas gue naik ke atas, gue tuh kaget bener. Itu kejadian malam. Gue kaget pas lihat api berwarna biru. Aku pertamanya nggak tahu kalau itu api berwarna biru gitu guys. Aku bener-bener ngeliat, ini apa sih gitu. Tiba-tiba ada orang api, bilang, guys. Pak, itu api biru di Gunung Ijen emang terkenal. Wah, aku sampai nggak mau pulang guys dari sana, bener gila. Pokoknya kulit saya Seru, tuh guys. bener-bener merinding karena saking indah Gunung Ijen guys. Dan masalah masakan di Indonesia guys, aku sangat senang. Sampai sekarang Marvelous saya masakan memilih Indonesia, makanan guys. Indonesia dibanding makanan Rusia guys. Karena kalau aku makan makanan Indonesia itu banyak sekali rasa. Kalau di Rusia ya satu aja kayak keju, kalau nggak rasa susu lah atau apa. Sebagai contoh, beras kita masak menjadi nasi putih. Udah itu di Rusia nggak ada. Atau kutipat ataupun lontong, itu di Rusia juga nggak ada guys. Apalagi sate ayam atau nggak kambing pakai lontong itu, widih, enak. Oh, enak Kalau sangat, bule enak. pertama kali ke Indonesia, mungkin mereka lihat makanan Indonesia itu kelihatannya kurang enak. Tapi mereka itu salah sangat. Karena mereka belum dapat coba mereka nyoba dulu makanan Betul, Indonesia, guys. pasti senang. Kayak gue dulu pernah duduk di warung temen, ada bule datang, lihat-lihat. Kalau udah coba makanan Indonesia guys, pasti jatuh cinta guys. Confirm. Memang enak masakan Indonesia guys. Lihat-lihat, nggak jadi. Tapi bule itu bahasa Rusia ngomong, nggak enak kelihatannya nggak enak. Padahal gua makan tuh enak banget. Ya. Tadi gini teman saya, biarin aja, bule itu emang agak sombong yang barusan datang itu. Dia maunya makannya restoran. Tahu dia masakan Indonesia itu ya. Jadi kalau masalah masakan, saya sangat bangga dengan Indonesia. Dan menurut saya tidak ada negara yang bisa ngalahin Indonesia guys. Betul, guys. Tapi sesuatu yang membuat saya betah di Indonesia guys, itu sebenarnya adalah kalian. Orang Indonesia bagi saya guys sangat ramah dan selalu suka senyum. Dan orang Indonesia itu suka selalu senyum, guys. welcome. Jadi kalau kita ke Indonesia, Betul guys. kayak seperti Ramah-ramah bule-bule di orang pasti Indonesia. orang Indonesia tuh sangat welcome sama orang-orang luar. Ini juga adalah satu alasan kenapa banyak bule suka ke Indonesia. Karena orang-orang di sini tuh semuanya baik. Senyum Betul, itu guys. membuat kita bahagia. Senyum itu membuat kita tenang. Senyum itu membuat kita senang guys. Dan masih banyak sekali alasan tentang senyum. Apalagi orang Indonesia tuh sangat toleran tentang perbedaan guys. Jangan harap kalau bisa dapat sikap di luar negeri seperti di Indonesia guys. Susah banget. Indonesia terkenal ditoleran terhadap perbedaan di warna kulit, ras, dan agama guys. Tapi saya kadang-kadang dengar banyak sekali orang-orang saking ejek-ejek agama guys. Dan di situ saya sangat sedih. Saya mau kasih tahu sama kalian Jangan guys, ejek-ejek agama, apapun guys. rasnya, apapun kulitnya, apapun agamanya, Betul. kita ini berada di satu negara guys, Indonesia. Jadi saya memohon Satu nasihat yang bermanfaat yang mana kita boleh sama-sama muhasabah diri guys. sama kalian untuk sesama respect dan menghormati guys. Seperti saya, I love Indonesia and I respect all the religion. Ya, Saya cinta respect dengan guys. Indonesia dan saya menghormati semua agama yang ada di sini. Jadi ayolah guys, kita mulai saling respect, saling support dan saling menghormati guys. Karena kita ini berada di satu negara. Ya. Nggak usah saling ejek guys. Ingat kata-kata ini guys. Berhenti. Mari kita lanjut. Ada juga beberapa hal yang sangat lucu di Indonesia guys. Dan banyak juga bule-bule kalau mereka lihat hal-hal itu, mereka tuh sangat kaget. Salah dua hal ini, naik motor sambil SMS-an. Yang kedua, naik motor
berempat atau tidak berlima, atau tidak berlima dan bawa anjing. Itu kalau bule lihat itu mereka tuh terkejut guys, karena di sana itu nggak ada. Betul guys. Mereka tuh kaget, kok bisa sih ini mereka naik satu motor berlima atau berempat, gimana caranya gitu. Ya udah kebiasaan, mau gimana gitu. Hal-hal seperti ini kalian nggak bisa ketemu di Rusia ataupun di luar negeri guys. Apalagi ada tukang jahit keliling-keliling di jalan di perumahan, atau tidak topeng monyet. Lu mau nyari itu di luar negeri kagak ada guys. Mungkin dulu, zaman dulu masih ada. Sekarang udah nggak ada. Makanya kalau bule ke Indonesia, mereka lihat hal-hal seperti ini, mereka tuh sangat seneng guys. Karena ini pertama kali mereka lihat sesuatu yang aneh bagi mereka pertama kali gitu. Betul, Ya, betul, saya juga mau cerita sama kalian tentang nenek saya dari Rusia guys. Dia juga berada di Indonesia sekarang. Dan saya mau cerita seberapa sesuatu tentang dia. Di saat dia pindah ke Indonesia guys, dia tiba-tiba mulai melukis. Kita semua kaget karena dia dulu di Rusia tuh dokter dan dia tidak pernah melukis sama sekali. Kenapa kita kaget? Karena lukisan dia itu sangat indah guys. Padahal umurnya dia itu udah 71 tahun loh. Sekarang saya akan cerita sama kalian tentang nenek saya, seberapa hal-hal konyol dan lucu. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia tidak bisa bahasa Inggris. Tapi dia senang sekali nonton sinetron dan ngajak ngobrol orang-orang lokal di sekitarnya dia. Dan yang aneh, di saat dia ngobrol sama orang lokal di sekitarnya dia, mereka itu ngerti guys sama dia. Dia ngajak mereka ngobrol bahasa Rusia, mereka jawabnya bahasa Indonesia guys. Kenapa seperti bisa mereka saling ngerti? Karena di sini mereka saling menghormati, makanya bisa ngerti. Biarpun lu nggak bisa bahasa, lu pakai bahasa tangan aja pasti orang ngerti. Ya, betul. Jadi pasti banyak penasaran dong nenek saya tuh seperti gimana orangnya. Jadi saya akan kenalin nenek saya ke kalian guys sekarang. Jadi ini adalah nenek saya guys, namanya Natalie. Itu nenek saya. Nah, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia dari Rusia tapi udah agak lama di Indonesia, seperti 7 tahun kalau nggak salah, apa 5 tahun apa 7 tahun gitu guys. Jadi paling tahu nggak selamat pagi, kalau nggak selamat malam tahu. Dia terima kasih gitu tak? Ikan, я знаю. Ikan, pagi, sore, Oke. terima kasih. Terima kasih. Lucu neneknya guys. Jadi itu seberapa kata yang nenek saya tahu guys. Jadi nggak semua dia tahu, cuma seberapa aja. Ya. Jadi ini adalah seberapa lukisan yang nenek saya bikin guys. Ini semuanya dia gambar. Wow. Ini juga dia buat. Berseni juga ya. Seperti ini nih. Jadi saya juga tuh agak kaget guys. Pertama kali lihat dia tuh melukis tuh bener-bener heran saya. Kok bisa nek gitu. Dia juga bilang sama saya, nggak tahu. Nggak tahu. Cantik guys. Wow. Pokoknya hidup di Indonesia itu jauh lebih santai daripada di Rusia guys. Kenapa lebih santai? Karena di Rusia orang-orang selalu buru-buru guys. Kalau mereka selalu buru-buru, itu bikin mereka cepat emosi dan gampang marah. Apalagi misalnya lu bawa mobil di saat hari kerja. Dan di Rusia kalau di jalan itu minimum 80 km per jam sampai 120 km per jam guys. Jadi kalau sedikit ada masalah di jalan, orang bisa bertengkar atau tidak lebih parah berantem. Jadi kalau kalian ke Rusia, lebih baik jangan nyewa mobil dan bawa kendaraan di Rusia karena itu sangat bahaya. Lebih baik kalian ambil taksi atau tidak naik bus atau tidak naik kereta. Itu lebih gampang guys. Daripada kalian kena macet atau tidak, kalian bisa kena masalah di jalan. Aku juga ngomong-ngomong senang sekali melihat orang tua di Indonesia mendidik anak mereka secara pelan guys. Maksudnya dengan secara pelan itu,
tidak pakai emosi dan tidak pakai masalah marahan atau apa. Betul. Karena selama saya tinggal di Indonesia, saya belum pernah melihat orang tua marahin anak mereka, guys. Dan itu aku senang banget. Tapi nggak tahu ya, mungkin di depan kita mereka baik, tapi kalau lagi di dalam rumah mungkin mereka pelan-pelan biar orang lain nggak bisa dengar gitu. Mereka marahin anaknya gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu gitu. Kalau di Rusia, guys, bahaya. Bener-bener strict banget, ketat banget. Sedikit ada masalah sama orang tua dimarahin habis. Aku yang paling heran, guys, kalau di Indonesia ini biasanya bapak-bapak ngajak anak mereka jalan-jalan, itu aku senang sekali lihat. Karena apa? Karena di Rusia kalian tidak akan melihat hal-hal seperti itu. Jarang, mungkin bisa melihat, tapi jarang banget. Kenapa? Karena di Rusia tuh cowok harus kerja dan cewek harus diam di rumah, jaga rumah dan jaga anaknya, guys. Kayak gitu pikiran orang-orang di Rusia. Aku sampai sekarang masih ingat kata-kata bapak kandung aku di saat dia pergi mancing dan aku pingin ikut sama dia. Tahu nggak dia bilang apa? Jangan, nanti ikannya bakalan takut sama kamu. Aku tahu itu artinya apa. Belum 70% dia akan mancing. Pasti ya kalian tahu lah. Jadi mungkin di Indonesia nggak ada orang yang pertama pergi ke luar angkasa. Mungkin nggak ada orang yang pertama menulis buku atau membuat lagu. Tapi di Indonesia ada penduduk yang sangat ramah dan baik, yang sekarang udah jarang sekali ada di luar negeri, guys. Dan itu membuat saya bangga sekali tinggal di Indonesia. Aku bisa bilang, I give you beruntung love, Indonesia, guys. buat kalian semua. Dipuji bule-bule dari luar. Sangat baik dan sangat welcome. Tapi guys, jujur kadang saya merasa sangat sedih, guys. Kenapa saya merasa sangat sedih? Karena kan saya sudah 16 tahun di Indonesia, guys. Tapi sampai sekarang saya belum bisa jadi WNI. Warga negara Indonesia. Karena kalau mau jadi WNI, warga negara Indonesia, bagi orang asing itu sangat susah, guys. Kenapa susah? Karena kalau kita mau jadi WNI, kita harus nikah dulu, guys. Kena nikah dulu sama orang Indonesia. Baru bisa jadi WNI. Coba ya suatu hari tiba-tiba ada pilihan buat saya, Arnold, mau jadi WNI atau tetap mau WNA? Saya pasti akan bilang, saya sangat pingin menjadi WNI karena saya sangat pingin jadi penduduk Indonesia dan hidup di Indonesia sampai akhir-akhir hari saya, guys. Tidak akan ada satu hal yang akan berubah pikiran saya, guys, dan membuat saya pergi dari Indonesia. Tidak ada. Biarpun saya dikasih $1 juta mau jadi sebahagian daripada orang Indonesia ya, tetap saya nggak akan. Karena Indonesia itu adalah titik terakhir bagi saya, guys. Gue cinta banget sama negara ini, dan gue nggak akan pergi dari sini, guys. Semoga aja. Dan semoga aja, guys, bisa jadi warga negara Indonesia, salah satu bagian dari kalian. Jadi itu saja, guys. Terima kasih kalian sudah nonton video saya ini. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat Anda, guys. Dan ingat tentang kata-kata saya tadi, guys. Jangan saling mengejek. Ya, ingat tuh, guys. Jangan saling mengejek ya. Mengerti dan respect. Dan Ya, seperti biasa, respect, guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Jero Putu Arnold. See you in the next video. Peace out. Okey guys, demikian komentar jujur daripada bule yang bernama Arnold ini yang berasal daripada Rusia. Di mana banyak netizen-netizen menanyakan beliau soalan, kenapa beliau memilih Indonesia, guys? Kenapa, guys? Apa yang istimewanya Indonesia ni? Nah, daripada pertanyaan-pertanyaan daripada netizen itu, beliau menjawab secara panjang lebar, guys, dengan perkongsian yang sangat bermanfaat bagi saya. Ternyata, guys, ada beberapa faktor yang penting kenapa bule-bule daripada serata negara memilih Indonesia, guys. Salah satunya of course, guys, wisatanya, guys, memang menarik, guys. Flora dan faunanya memang menyejukkan jiwa, guys. Lepas tu tentang budaya dan kesenian orang-orang Indonesia, dan faktor iklim, dan adalah beberapa hal lain lagi, guys. Dan guys, yang paling penting katanya orang Indonesia mudah tersenyum, guys, seperti yang dikatakan. Dan ini, guys, menjadi kenapa Indonesia menjadi incaran bule-bule daripada luar.
dan memilih Indonesia untuk mereka datang dan berkunjung guys. So guys, daripada perkongsian Arnold ini saya lihat sangat positif ya guys. Dan banyak kita dapat ambil iktibar dan juga kita dapat muhasabah diri daripada nasihat-nasihat yang dia berikan. Jangan kita mengata ataupun mengeji terutamanya yang beragama lain. Wah, sangat-sangat bermanfaat ya nasihatnya. Dan dikatakan juga beliau mahu jadi sebahagian daripada warga Indonesia guys. Tetapi beliau perlulah mengikut prosedur yang ada di Indonesia ya. Seperti yang beliau katakan tadi, syarat untuk menjadi warga negara Indonesia haruslah bernikah ataupun berkahwin dengan warga negara Indonesia. Apapun guys, kita doakan kepada bule yang bernama Arnold ini supaya segala urusannya dan keluarganya dipermudahkan di Indonesia. Dan daripada video ini banyak yang dapat kita belajar dan kita dapat ambil manfaat bersama ya guys. So guys, apa pandangan anda tentang bule yang bernama Arnold ini? Nanti anda boleh nyatakan di ruang komentar di bawah guys. Baik guys, saya rasa ini saja daripada saya kali ini. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.